Oke, saya buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, ya. Alhamdulillah kalau sehat ya, jaga kesehatan. Insya Allah kita mulai praktikumnya itu tanggal 1 April 2022. Jadi jadwal yang kosong dimulai tanggal 1 April, jadi terus kemudian kurang lebih kita butuh 6 kali pertemuan. Empatnya itu tiga pertemuan praktikum kering, terus kemudian satu praktikum basah, pertemuan praktikum basah, kemudian 2 ujian, 2 atau 3 pertemuan ujian. Oke, sebelum kita mulai, kita lafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa membawa kebaikan. Oke, ini yang kuliah 25 orang. Cuman kalau saya nggak mau menunggu karena nanti di jam 3:30 saya sudah ada janjian, ada yang mau konsultasi, bahkan ada yang mau mendaftar untuk tugas akhir. Jadi daripada menunggu yang tidak pasti, ya saya anggap yang hadir kuliah adalah yang memang mau berproses begitu. Sesimpel itu aja gitu. Iya, silahkan gitu ya. Buat saya nggak ada masalah gitu, mau datang silahkan, enggak juga silahkan. Nanti yang penting ujian tanggung jawab gitu. Oke. Kalau kita sekarang bicara soal imunologi, itu ada yang namanya imunologi parasit. Imunologi itu sebenarnya nanti dipelajari di semester 3, cuman ini saya kenalkan terlebih dahulu supaya ada pengantarnya dulu, supaya nanti kalian paham. Kalau saya ketika memulai kuliah imunologi semester besok, imunoserologi gitu ya, itu didahului dalam 2 hal. Yang pertama, berterima kasihlah sama ibumu. Yang kedua, bersyukur. Kenapa kita harus berterima kasih sama ibu? Di dalam surat Luqman ayat ke 12 sampai 14 apa ya kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalhu fi amain anishkurli wa liwalidaik ilayal masyar. Jadi maksudnya adalah di situ kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua gitu ya, karena terutama ibu sudah bersusah payah. Ini ada kaitannya enggak sih dengan imunologi? Ada. Saya jawab ada, pakai banget gitu ya. Kalau bicara soal imunologi gitu ya, kita bicara imunologi. Kenapa di situ di dalam Al-Qur'an ada wahnan ala wahni wa fisalhu, bersusah payah. Pada saat hamil ibumu harus ngidam, mual-mual, muntah, bahkan rasanya nggak enak, miring kiri salah, terlentang salah, semuanya tuh susah payah tuh begitu. Cuman dampaknya adalah begitu dahsyat. Ada penelitian di tahun 82 dan bukunya itu baru dituangkan di 2013. Bukunya Stephen Turgeon tentang imunologi buat ATLM. Di situ dia membuat suatu diagram bahwa imunoglobulin itu adalah antibodi gitu ya. Antibodi yang kita dapatkan selama ini itu sebagian besar dulunya adalah antibodi yang berasal dari ibu. Jadi di ibu kita ini, dalam kandungannya, plasenta milik ibu itu banyak sekali namanya imunoglobulin. Isinya adalah antibodi imunoglobulin G. G itu bentuknya memang seperti janin gitu ya. Imunoglobulin G. G itu gamma sebenarnya. Sebagian besar adalah rantai gamma. Kemudian itu adalah 75%. Jadi imunoglobulin itu ada 5.
Satu, imunoglobulin M. Jadi kalau kita kena penyakit gitu ya, terinfeksi penyakit baru pertama kali, maka imunoglobulin M yang paling duluan berperan. Kemudian kalau terkena lagi infeksi selanjutnya sekunder gitu ya, 2 kali kena, bukan IgM lagi yang sebagai tombak utama, tapi adalah imunoglobulin G. Kemudian ada imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu sekresinya ada di air susu ibu dan air mata. Jadi kalau kalian sedih itu sebenarnya nggak masalah nangis. Laki-laki pun nggak masalah. Jadi tidak ada yang namanya runtuh harga diri laki-laki hanya karena menangis gitu. Justru bahaya kalau laki-laki tuh laki-laki nggak boleh nangis gitu. Itu jadi sifat temperamen. Itu menurut ilmu parenting. Kemudian lagi di ada imunoglobulin D, ada imunoglobulin E. Kalau D belum sampai detik ini belum diketahui secara pasti, tapi dia ada. Itu rantainya banyak kan rantai delta dan imunoglobulin E. Nah, terus apa kaitannya kenapa saya berterima kasih sama ibumu gitu ya? Di dalam kandungan, ibu itu memberikan imunoglobulin G, sehingga kalian itu ketika makan itu diambil dari ibu tuh ya, ketika ibunya udah susah-susah gitu ya, kalian geser ke sini terus perutnya di kadang tuh ngetuk untuk pintunya ibu gitu ya, perutnya gitu, kadang nendang-nendang gitu ya, ibu saya lapar atau capek gitu kan. Nah, kemudian di situ imunoglobulin G. Jadi imunoglobulin G ini ada ketika di dalam kandungan. Jadi kita sudah kebagian nih imunoglobulin G. Kemudian apa pentingnya seperti itu? Jadi ketika lahiran, ibu tuh melahirkan gitu ya. Nanti bayinya itu yang akan berjuang sendiri menghadapi dinginnya udara luar. Kalau di dalam kan ibunya yang ini. Ibu makan apa kalian bisa merasakan gitu. Makanya kesehatan ibu dan anak itu penting. Terus kemudian ketika lahir nih, ibu menyusui. Ada namanya air susu ibu, maka disapi 2 tahun gitu ya, nyusu 2 tahun. Kenapa? Karena memang dari usia lahir sampai 2 tahun itu ada namanya imunoglobulin A. A itu disekresi dari air susu ibu. Ada kolostrum. Jadi kolostrum itu baik untuk kekebalan kita. Makanya nanti yang perempuan-perempuan ketika menyusui itu tolong gitu ya, jangan dihilangkan kolostrumnya, itu malah bagus gitu kan. Nah, udah lagi imunoglobulin A tadi ya. Sudah. Nah, begitu kita sudah lahir ke dunia, memang imunoglobulin yang berasal dari ibu ini, deposit yang diturunkan dari ibu, itulah yang membuat kita bertahan sampai memang usianya hanya sebentar, mungkin sekitar 6 tahun atau berapa, itu tidak lama memang, tapi cukuplah untuk membuat ada yang menyatakan sampai usia 4 tahun atau 5 tahun kita masih bisa bertahan dengan imunoglobulin dari ibu. Tapi selanjutnya bagaimana imunoglobulin itu terbentuk, antibodi terbentuk dalam tubuh itu ketika kita terpapar sakit. Makanya di situ hal pertama adalah ibu. Kenapa kita diperintahkan ibumu, hormatilah ibumu baru ayahmu. Itu ada. Nanti kalau kita belajar di di imunologi gitu ya, semester depan, saya akan jelaskan, jabarkan lebih rinci lagi. Kemudian lagi gitu ya, yang kedua adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Tidak semua orang itu dilahirkan dengan kondisi sistem imun yang baik. Kalau nanti kalian tahu bahwa, ini saya lanjut nih ya ke sini, yang namanya tubuh kita itu 24 jam itu terus memaparan asing. Kalian makan gitu ya, misalkan kalian beli gorengan, terus kemudian di pinggir jalan ada asap, ada apa, tubuh kalian tuh sebenarnya sudah masuk, asap itu masuk tubuh kalian gitu ya, tubuh kalian dalam waktu 24 jam. Jadi ketika di sini ini tuh ada yang namanya partikel asing ya, partikel asing tubuh masuk nih dalam tubuh kita. Tapi di sini kita lihat establishment of infection, jadi dalam waktu 24 jam. Kalian percaya nggak sistem imun itu ada? Coba saya tanya, kalian percaya nggak? Sudah benar. Di anatomi fisiologi sudah belajar sistem imun belum?
Ada sel T, ada sel B. Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke, belum ya. Baik. Sistem imun tubuh kalian itu tidak terlihat dengan kasat mata, tapi itu ada di dalam darah. Jadi kalian bisa tahu sistem imun tubuh kalian ketika cek darah. Lewat apa? Darah kalian itu ada yang namanya neutrofil, ada sel darah putih gitu ya. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, kemudian ada monosit, ada limfosit. Itu ada di dalam darah kalian. Dan itulah yang 24 jam ketika masuk paparan, itu yang 24 jam itu dia bekerja semuanya. Tapi yang namanya ini adalah respon imun non-spesifik. Jadi ketika masuk itu non-spesifik. Non-spesifik itu maksudnya gini, bisa jadi gitu ya, kalian ini kalau lagi musim hujan-hujanan, ada musim hujan, kalian hujan, terus kemudian mungkin pada saat hujan makan sembarangan, kemudian jajannya makan tidak diatur, kemudian kena ada misalkan makan nih, katakanlah makan yang higienitasnya kurang bagus gitu, kurang baik gitu ya, beli jajanan pinggir jalan tapi yang sanitasinya nggak bagus gitu ya. Nah, terus kemudian begitu masuk gitu ya, kalian sakit perut, diare dan lain sebagainya gitu, itu masuk nih. Nah, debu, partikel asing, terus misalkan kalian tiba-tiba jatuh gitu kan, itu kan ada debu-debu yang masuk. Nah, maka debu atau partikel asing yang masuk ini dihalang oleh tubuh kalian. Ada 3 penghalang dalam tubuh. Yang pertama adalah barrier fisik. Barrier fisik itu contohnya keringat. Jadi makanya kenapa tubuh itu berkeringat, itu bagus untuk yang namanya melisiskan enzim-enzim gitu ya, untuk pertahanan tubuh kalian. Kemudian ada barrier kimiawi. Barrier kimiawi itu di dalam tubuh ketika ada pencernaan, ada HCl, kemudian ada lisosim di air mata gitu ya, makanya bagus itu untuk menangis gitu ya. Kemudian ada yang namanya barrier mikrobiologi. Kalau yang di perempuan itu ada namanya flora normal gitu ya, Candida albicans itu ada gitu ya. Itu fungsinya adalah untuk sebagai penghalang gitu, itu penghalang. Dan sifatnya hanya 24 jam, dia tidak spesifik. Jadi mau partikel asing datang, kemudian debu, mungkin ada infeksi virus, parasit atau jamur atau bakteri datang masuk, dia tuh langsung halau. Yang menghalau siapa? Ya sel darah merahnya kita, sel darah merah, sel darah putih ya terutama. Sel darah putihnya kita langsung menghancurkan semua. Cuman Allah itu menciptakan sebaik-baiknya ciptaan gitu ya. Jadi ada yang kerjanya hanya cuma sampai 24 jam. Setelah 24 jam gimana? 24 jam ini adalah kerjaannya sistem imun adaptif. Apa sistem imun adaptif itu? Dia punya memori. Gampangannya gini, sekarang lagi booming kasusnya Doni Salmanan gitu ya. Doni Salmanan dengan banyak kasus gitu ya, ada yang sampai donasi 1 miliar dan lain sebagainya. Ini saya akun Zoom-nya tiba-tiba tadinya pro, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi basic. Kalau nanti 40 menit berhenti, kalian bisa join lagi gitu ya, dengan akun yang sama karena recurring. Nah, contoh tadi ya, imun adaptif itu yang perlu kalian ingat adalah 24 jam setelah sistem imun non-spesifik tadi ya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, makrofag dan lain sebagainya. Ketika paparan 24 jam, setelah 24 jam maka diambil alih oleh respon imun adaptif. Respon imun adaptif itu butuh waktu lama, makanya tadi 24 jam. Kenapa? Kok tidak ujuk-ujuk, Bu? Nah, semua itu sudah ada di bagian masing-masing. Dalam waktu 24 jam, dia respon imun adaptif itu orangnya spesifik. Jadi kalau yang datang itu dia lebih kenal dalam 2 hal, infeksi penyakit atau sel yang mengalami tumor atau kanker. Imun adaptif itu debu apa segala macam sudah dihempaskan duluan di 24 jam pertama. Jadi yang ranahnya imun adaptif itu adalah yang kalau tidak infeksi penyakit, infeksi mikroba, kalau tidak ya sel yang mengalami kerusakan atau tumor atau cancer. Nah, makanya dia butuh pajanan lama nih, 24 jam. Jadi dia pajanannya adalah dari 24 jam sampai ke tahunan. Nah, makanya
tadi, kenapa kita harus bersyukur? Salah satunya adalah berkat dari ketika Allah memberikan antibodi tubuh kita baik gitu ya. Tubuh kita baik nih, bahkan sampai detik ini misalkan kita masih diberikan kesehatan, belum sama sekali terinfeksi COVID ya, kita harus bersyukur. Bahkan ada penelitian terbaru bahwa ini bentar lagi puasa ya. Puasa itu baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Itu sudah dilakukan oleh peneliti di daerah Mesir dan Arabian sana gitu ya, ada. Dan saya udah baca di situ, bahkan puasa pun itu baik untuk meningkatkan sistem imun. Jadi walaupun besok mungkin kayaknya berat ya gitu, ada sahur dan lain sebagainya, tapi puasa itu justru meningkatkan sistem imun. Makanya orang yang puasa itu baik puasa wajib ya, dan ditambah lagi puasa sunnah gitu ya. Kenapa rata-rata jadi awet muda gitu? Karena pada dasarnya sel-sel yang tubuh kita itu kan ada autofag gitu, autofagi. Dia akan makan gitu, makan sel-sel yang rusak gitu. Itu sel-sel yang sudah rusak udah dimakan. Jadi kan tubuh kita dalam keadaan lapar, ketika lapar itu kan sel-sel terus dirusak, dimakan gitu. Itu salah satunya adaptif. Nah, karena dia pajanan 24 tadi sampai tahunan, sampai menahun lama, dia butuh memori. Apa kaitannya? Jadi kaitannya tadi dengan Doni Salman. Saya pakai analogi biasanya kalau main dengan pengajaran imunoserologi, biasanya saya mainnya analogi. Karena kalau pakai bahasa aslinya pasti pusing gitu. Jadi gini, katakanlah ya, si Doni Salmanan itu, saya kan bicara ini. Doni Salmanan ini dia crazy rich. Nah, awal nih dia mendekati para kan dia afiliator kan. Nah, dia afiliator terus kemudian membujuk sampai pada 24 jam pertama dia langsung pokoknya menggait banyak orang untuk bisa bergabung dalam tradingnya dia. Saya lupa namanya tradingnya gitu ya. Oke, nah tradingnya dia dibujuk nih, udah. Terus kemudian, nah ketika ini gitu ya, di 24 jam pertama oke lah gitu ya, tapi di selanjutnya, nah mulai nih dia beraksi, dia udah punya banyak aset banyak. Tadi pagi saya ada 97 aset gitu ya, saya dengar 97 aset atau setara 64 miliar dari si Doni Salmanan itu. Nah, Doni Salmanan itu membagi-bagikan uang secara cuma-cuma, ada yang ke Reza Arab 1 miliar, kemudian ada diberikan ke Atta Halilintar, kemudian diberikan lagi ke banyak artis-artis yang lain gitu ya. Nah, itu dijual. Tujuannya apa gitu ya? Nah, si Atta Halilintar ini diberikan hadiah mewah. Seneng nih dia nih. Nah, sama juga dengan virus. Ketika ada pajanan masuk, dia akan masuk. Kenapa ini merah? Merah itu adalah bagian dari masuknya infeksi, terus kemudian disinilah 24 jam pertama pajanan. Kemudian setelah 24 jam maka ranahnya yang kuning. Wah, kuning ini udah mulai siaga nih. Nah, si Atta Halilintar tuh seneng kan? Wah, dikasih hadiah mewah dan segala macam. Tiba-tiba di puncak terbuktilah kalau si Doni Salmanan itu afiliator yang merugikan ribuan orang. Nah, ini puncaknya di sini nih. Nah, maka di sinilah dia mulai muncak. Jadi infeksinya mulai naik. Kemudian si Atta Halilintar dipanggil polisi, diminta untuk mengembalikan aset Doni Salmanan, gitu kan? Nah, itu juga dengan infeksi penyakit. Infeksinya naik, terus kemudian antibodinya mulai bekerja. Hajar. Tadi kan info ini kan. Nah, kemudian si Atta Halilintar sama kaitannya tadi ya. Si Atta Halilintar itu dipanggil sama polisi. Ditanya-tanyain. Sama juga dengan proses imunitas ini. Jadi imunitas kita lagi naik-naiknya, terus ditanya, digempur terus dengan antibodi dalam tubuh kita, gitu ya. Udah. Kemudian, nah tadi si Atta Halilintar diminta untuk mengembalikan asetnya. Dikembalikan asetnya, semua udah dikembalikan. Atta Halilintar nyampaikan ke polisi bahwa saya belum pernah pakai tas ini, jadi tas ini aman. Jadi dikembalikanlah untuk ke polisi, disita sama polisi.
Begitu juga kalau Reza Arab saya nggak tahu ya. Reza Arab nggak tahu, kemudian kasus yang lain, artis yang lain nggak tahu. Kemudian si pernyataan Atta Halilintar bahwa saya harus berhati-hati dalam berteman. Nah, berhati-hati inilah jadi gini. Ketika si kasusnya Doni booming, kemudian mulai penyelidikan minta dimulai kasusnya, diminta dikembalikan, oke dikembalikan, kemudian di sini sudah mulai nanti suatu saat kasusnya akan mulai menurun. Nah, ketika menurun timbullah memori. Sama dengan ilmu ini. Memorinya itu di mana? Atta itu jadi terus mengingat, saya harus berhati-hati ketika berteman dengan orang lain. Ini artinya adalah memori. Sama dengan ketika masuknya penyakit. Ketika ada masuk penyakit dalam tubuh, dia akan muncak responnya. Kemudian ketika berhasil dihalau oleh antibodi dalam tubuh kita, dia akan semakin menurun jumlahnya, dan ketika menurun jumlahnya akan jadi memori. Jadi kalau ini pertama datang virus COVID, maka antibodi itu bentuknya seperti ini, dia akan khusus untuk menyerang antibodi terhadap COVID. Tidak akan mungkin COVID akan diserang oleh hepatitis B. Tidak akan mungkin. Jadi dalam tubuh kita sudah diciptakan, Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Maka kalian perlu bersyukur. Nah, kok pentingnya memori itu gimana? Kalau dalam tubuh kita gagal dalam mengenali memori, apa yang akan terjadi? Autoimun. Saya punya bimbingan autoimun. Jadi mahasiswa saya ini awalnya dia kena dari SMP autoimun, bahkan duduk sampai detik ini 5 menit aja sudah tidak bisa. Kemudian buka botol aqua yang 600 ml itu tidak bisa. Kemudian menulis 5 menit saja sudah rasanya seperti tahunan. Kemudian kalau udara dingin seperti ini dia akan langsung membiru, dan kalau kena sinar matahari dia langsung kemerahan banyak. Jadi alergi sinar matahari. Dan itulah yang membuat saya salut bahwa tadi peran keluarga, peran orang tua itu penting. Sampai detik ini dia masih bertahan walaupun sudah mengundurkan diri dari TLM. Karena kalau mau lanjut ke TLM, maka dia harus cuti terus kan, 6 bulan tidak boleh stres. Kalau stres dia akan langsung pemicu begitu. Makanya disinilah kalau kalian bisa sehat seperti sekarang, detik ini sehat nih ya, nggak sakit apapun yang berat gitu. Bahkan sampai kalau tubuh kalian tidak diserang gitu. Autoimun itu apa sih sebenarnya? Autoimun adalah tubuh kita, antibodinya tubuh kita itu menyerang sel yang normal, sel yang hidup gitu, diserang. Jadi nggak bisa mengenal bahwa yang seharusnya itu menangkap antigen itu adalah misalkan parasit, virus, jamur, bakteri. Ketika itu ada masuk, dia nggak bisa kenal. Jadi sel hidup tuh semua dianggap musuh gitu. Makanya bersyukur tadi. Yang selanjutnya adalah rute infeksi. Banyak lewat mulut dan traktus respiratori. Ini saya pakai bahasa Inggris karena memang kalau bicara kita imun lebih enak, lebih gampang dengan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Nah, dia lewat apa? Dia port d'entrée itu adalah masuknya jalur patogen tadi ada lewat mulut dan jalur respirasi. Lewat penelanan, penghirupan, kemudian di situ ada virus. Jadi kalau virus itu gampang. Virus itu tegas. Jadi kalau virus itu kalau strukturnya DNA ya DNA aja, RNA saja. Tidak mungkin ada DNA dan RNA. Dan hati-hati kalau sudah terinfeksi virus itu tidak mempan dengan antibiotik. Jadi sebenarnya ada obat hanya cuma untuk menghindari penyebaran virus itu sendiri. Gitu. Memang belum ditemukan antibiotik untuk virus begitu. Yang ada adalah menghambat dari replikasinya virus. Karena virus itu kalau sudah masuk dalam tubuh dia akan lebih cepat berreplikasi. Memang secara kasat mata ini nggak akan kelihatan, tapi dia suka dengan inang yang hidup. Jadi bukan artian dari ketika yang mati gitu, ada orang meninggal gitu ya, atau bangkai hewan yang mati gitu ya, itu
ada virus terus kemudian langsung serta-merta gitu, nggak juga gitu. Virus itu selalu menargetkan tubuh yang sehat gitu, inang yang hidup gitu, inang yang hidup intinya gitu. Kemudian ini contohnya adalah measles, influenza, streptococcus, Neisseria meningitidis, ini ada meningitis, kemudian spora itu Bacillus anthracis lewat sporanya. Jadi spora Bacillus anthracis itu tahan terhadap kenaikan suhu yang ekstrim. Kemudian GI tract atau gastrointestinal tractus itu lewat kontaminasi air dan makanan, contohnya adalah Salmonella typhi, kemudian Trichuris trihura, kolera, hepatitis A. Hepatitis A itu jaundice. Jadi kalau yang lewatnya hepatitis, yang lewatnya hanya rute makanan, itu hanya di hepatitis A. Karena hepatitis B itu dan C itu lewatnya cairan tubuh. Salah satunya kalau kalian nanti ketika HMPS buka untuk vaksinasi hepatitis B, silahkan ikut saja. Karena memang nakes itu penting. Nanti 10 menit lagi nih ya nanti. Oke. Kemudian reproduktif, traktus reproduksi ini seksual, kemudian ada seksual transmisi, hepatitis B, kemudian ada AIDS. Nah, ini ada beberapa waktu yang lalu ada satu dia CEO di apa sih namanya, salah satu badan lah dia bilang itu ya. Salah satu NGO dia mengklaim bahwa saya itu dulunya HIV gitu kan. Di Instagram rame dia tuh. Kemudian dia minum obat untuk menghentikan replikasinya retrovirus. Bisa sih gitu ya, HIV itu bisa dikendalikan, bisa sembuh, cuman harus rutin minum retrovirus untuk menghambat retroviridae tadi, retrovirus. Kalau tidak diobati dia akan cenderung nanti jadi AIDS lama gitu. Kemudian seksual transmisi ada gonore, sifilis. Kalau gonore sendiri itu tesnya ada tes RPR, semester depan kalian lakukan itu. Sifilis juga nanti ada di semester 4 untuk yang imunoserologi. Kalau besok kan imunologi dasar gitu ya. Imunoserologi itu ada sifilis. Dan sifilis ini memang selalu tesnya berkaitan dengan ibu hamil gitu. Kemudian ada infeksi oportunistik, itu Candida albicans, pneumocystis cerevisiae. Kemudian eksternal ada luka dan abrasi, itu salah satunya banyak sekali gitu ya. Kemudian ada gigitan serangga. Nah, ini rutenya mikroba, ada kulit itu melalui luka, staphylococcus, tetanus. Nah, salah satunya adalah tetanus. Tetanus itu ketika kalian tertusuk paku atau benda yang tajam tapi itu berkarat, nah itu bisa saja keluar eksotoksin dari si Clostridium tetani dan akhirnya jadi pus nanah. Itu bahkan ada yang harus dioperasi. Gigitan serangga ini malaria, Trypanosoma filaria. Gigitan anjing itu ada rabies. Kemudian penetrasi langsung ada schistosoma dan hookworm. Kalau lewat hidung dan tenggorokan itu melekat pada sel, ada adenovirus. Kemudian ada gigi, Streptococcus mutan. Streptococcus mutan itu bisa kalian cek nanti pemeriksaan ASO, anti-streptolysin O, semester depan gitu ya. Itu ada, itu salah satunya adalah demam scarlet nanti. Kemudian traktus respiratori ini lewat epithelium, kemudian influenza Bacillus pertussis lewat gut itu pencernaan. Ini ada Salmonella entamuba, itu ada pelekatan dan penetrasi. Yang tanpa penetrasi itu adalah Giardia lamblia. Karena dia hanya menempel saja di dinding usus, di usus besar, kemudian dia langsung menyerap gitu. Menyerap lemak yang ada di tubuh penderita. Kalau genitourinary itu contohnya adalah melekat ke epithelium, adalah gonococcus. Ini ada tempat infeksinya, ada di dalam ekstraseluler, itu ada di cairan interstisial, darah dan limfa. Ini virus, bakteri, protozoa, jamur dan cacing. Kemudian di permukaan epitel, atau di permukaan epitel tuh ini ya, jaringan paling dasar gitu. Di epitel itu ada Neisseria gonorrhoeae, kemudian interseluler ada sitoplasmik dan vesikular. Nah, kalau di sini gitu tadi kita bicara di sistem imun. Sistem imun itu Allah itu baik gitu ya, dalam artian menciptakan sebaik-baiknya ciptaan itu dari mana? Ada diciptakan siang dan malam. Selain itu juga ada yang namanya ada sistem imun yang dia bekerja
nangkep langsung gitu ya di dalam darah, sirkulasi dalam darah, ada yang tugasnya khusus di jaringan. Kalau yang di dalam darah itu namanya sel B atau antibody, dia antibody. Sel B itu menghasilkan antibody. Kalau sel T itu nanti tugasnya adalah yang dia itu kalau si selnya itu terinfeksi oleh virus atau terinfeksi oleh patogen, intinya patogen itu sampai ke menginfeksi selnya. Jadi kalau ada patogen, virus, entah virus, bakteri, jamur, parasit, atau cancer atau tumor, selnya rusak intinya, yang bekerja adalah sel T. Karena sel T tidak mungkin nangkep di sirkulasi dalam darah, jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Itulah adil. Jadi semua Allah tuh maha adil tuh gitu. Karena apa? Yang dalam darah tugasnya antibody, yang dalam sel tubuh kita sel T itu tugasnya yang sel T. Di dalam ranah sel itu sel T. Sel NK itu tujuannya adalah untuk dia itu bisa membunuh kalau ada virus. Jadi khusus virus atau sel yang terinfeksi. Bisa cancer atau sel luka, terus kemudian bisa tumor. Nah, intinya gitu. Mekanisme patogen itu ada produksi eksotosin, tadi salah satunya adalah Clostridium tetani, endotoksin berarti toksin racun di dalam selnya, kemudian ada efek sitopatik secara langsung. Kemudian kalau yang tidak langsungnya adalah lewat apa? Dia pembentukan kompleks imun, salah satunya adalah malaria. Kemudian ada anti-host antibody, kemudian CMI itu adalah cell mediated immunity. Jadi cell mediated immunity itu begini, ini adalah sel T itu tidak bisa seperti dia, nggak bisa seperti ini adalah antibody, kemudian ini adalah antigennya itu bisa hepatitis B, bisa juga plasmodium, bisa streptococcus, treponema atau yang lain. Nah ketika di sini masuk dia nangkep, ini nggak akan mungkin ini hepatitis B terus di sini plasmodium, nggak akan mungkin gitu ya. Jadi semua ciptakan pasangan. Nah ini berbeda. Jadi kalau antibody nangkepnya secara langsung, kalau sel T ini dia harus butuh temannya ini apa? Ini makrofag. Jadi harus tahu dia butuh perantara. Sama aja kalau kalian mau kenalan sama orang nggak berani kenalan sendiri, jadi harus ada temennya gitu. Nanti kalau ini berhenti kalian join lagi dengan link yang sama. Kemudian di sini secara mekanik itu ada kulit, terus kemudian pencernaan, paru-paru, kemudian mata. Jadi banyak Allah itu menciptakan semua organ tubuh kita itu sudah lengkap gitu ya, secara sempurna. Jadi kalau mau sih harus dirubah-rubah lagi itu sayang gitu ya. Ada kulit itu untuk aliran udara dan maupun cairan di sel epitelnya, kemudian di kimiawinya itu ada asam lemak, kemudian ada defensin, ada kalkalisidin, fungsinya sebagai antimikroba, itu antimikroba alam itu di kulit gitu ya. Di pencernaan ada pH, ada enzim dan lain sebagainya. Kemudian di paru-paru itu juga ada surfaktan, kemudian di mata itu penting kalian nangis. Tadi saya sampaikan bahwa penting kalian untuk nangis, karena ketika nangis itu gitu ya akan meresiskan. Mungkin ada bakteri atau apa yang ada di dalam tubuh kita, terus ke sekitar mata, terus kemudian itu bisa lisis gitu. Penting. Jadi ada teman saya dulu gitu ya, jangan tidak pernah sama sekali menangis. Kalau tidak pernah sama sekali menangis berarti hatinya keras, bukan hati yang lembut gitu ya. Oke, mikroba itu normal mikrobiota banyak gitu. Salah satunya kan ada produk yang cintai ususmu setiap hari gitu ya. Itu tujuannya bukan saya nih endorse, bukan, tapi lebih ke memang tubuh kita tuh ada flora normal gitu. Nah, tahap kita infeksi, makanya tadi saya bersyukurnya di mana. Kalau ada nih patogen, yang namanya patogen, kalau sudah bicara ke sistem imun spesifik yang tadi tahunan, maka itu yang ranahnya tadi sudah jelas. Namanya patogen. Patogen itu adalah virus, bakteri, jamur, parasit. Gitu ya. Dan sel yang mengalami luka, entah cancer, entah tumor. Nah, kemudian dia masuk infeksi lokal. Infeksi lokal itu infeksi yang hanya misalkan gitu ya, kalau kalian tergores tuh hanya cuman luka di bagian tangan saja. Tapi jangan sampai sistemik. Kalau sistemik itu berarti sudah artinya sistem tubuh kalian tuh sudah
infeksinya hampir ke seluruh tubuh, bukan lagi di bagian tertentu. Ada infeksi lokal, kemudian penetrasi epitelium. Nah, ketika patogen itu melekat pada epitelium, apa yang akan terjadi? Proteksinya adalah flora normal, kemudian chemical, kemudian fagosit pada paru-paru gitu. Jadi semuanya itu bekerja. Ini ada makrofag sama dendritik. Makrofag dendritik itu alami, ada di dalam darah kalian. Ada luka, terus kemudian dia tugasnya makan. Kemudian di sini lukanya itu healing gitu ya, penyembuhan luka gitu ya, bukan healing karena saya baca lihat salah satu podcastnya Prof. Renat Kasali, banyak sekarang yang minta healing itu buat penyembuhan kalau tidak orang luka ya depresi gitu ya. Jadi hati-hati dengan menggunakan kata healing itu untuk pengobatan gitu kan. Penyembuhan luka itu menginduksi protein antimikroba, tadi ada cathelicidin dan defensin di sini. Terus kemudian ketika luka di sini, tubuh kita mengeluarkan antimikroba tadi, defensin dan cathelicidin. Kemudian ada komplement, dan itu apa tujuannya? Untuk menginvasi ini. Makanya